Selamat datang di channel ini. Channel yang membahas berbagai hal dalam dunia cryptocurrency, forex, serta investasi keuangan lainnya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like dan share. Update berita pertama datang dari dukungan media sosial Twitter terhadap adopsi Bitcoin. Setelah rumor yang beredar awal bulan ini, platform media sosial Twitter telah secara resmi meluncurkan fungsi tipnya di seluruh dunia dengan menggunakan Bitcoin melalui Lightning Network. Seperti telah ditayangkan pada video terdahulu, Twitter mempunyai fitur berbagi tip. Berbagi tip memungkinkan pengguna untuk memberi tip kepada pembuat konten melalui layanan pihak ketiga seperti Cash App, yang dioperasikan oleh Square, sebuah perusahaan pembayaran yang didirikan oleh Jack Dorsey. Namun dalam upaya membuat monetisasi dapat diakses di tempat-tempat yang mungkin tidak memiliki akses mudah ke mata uang, pengguna juga dapat memberikan tip dalam Bitcoin. Pemberian Bitcoin akan menggunakan Lightning Network, solusi lapisan 2 yang mempunyai biaya transaksi yang lebih rendah. Pengguna dapat menambahkan dompet kilat Bitcoin mereka atau alamat Bitcoin mereka untuk memungkinkan pengiriman dan penerimaan tip dalam Bitcoin. Namun untuk saat ini, integrasi Bitcoin hanya diluncurkan untuk pengguna iOS, tetapi kedepannya fitur ini akan tersedia bagi pengguna Android. Selain adopsi Bitcoin yang sudah secara resmi diberlakukan di fitur berbagi tip tersebut, kabarnya Twitter juga mulai memikirkan untuk mengeksplorasi penggunaan teknologi blockchain lainnya seperti NFT. Saat ini, Twitter sedang dalam tahap awal proyek NFT-nya. Seperti apakah proyek NFT Twitter, masih belum ditentukan. Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya dukungan raksasa media sosial ini pada adopsi blockchain, karena dampak positif yang besar akan diberikan oleh media sosial sekelas Twitter terhadap perkembangan penggunaan Bitcoin dan blockchain lainnya. Update berita selanjutnya adalah perbandingan top 10 kripto terbesar pada 4 tahun yang lalu yaitu tahun 2017. Dibandingkan dengan top 10 kripto terbesar sekarang tahun 2021. Ada pelajaran penting dari perbandingan ini yang bisa kita petik dalam berinvestasi kripto dalam jangka panjang. Kripto YouTuber populer Lark Davis men-tweet tentang top 10 kripto tahun 2017, menunjukkan bahwa sebagian besar dari token teratas saat itu telah hilang. Hal ini menunjukkan perubahan cepat dalam pasar cryptocurrency. Bitcoin masih di atas setelah bertahun-tahun sejak ditemukan. Namun top 10 kripto tahun 2017 menunjukkan komposisi yang sangat berbeda dibandingkan dengan saat ini. Bitcoin dan Ethereum tetap di tempat nomor 1 dan 2. Dan XRP dan Tether juga masih ada di top list. Tapi kripto yang lain berubah semuanya. Ini menunjukkan investasi kripto sangat cepat berubah dari tahun ke tahun. Bila kembali ke tahun yang lebih jauh lagi sebelum tahun 2017, satu-satunya kripto yang masih bertahan sepanjang itu adalah Bitcoin di nomor 1. Bitcoin memang tidak memiliki kemampuan program dan tidak banyak berubah sejak awal. Meski begitu, ini tidak mempengaruhi posisinya sebagai cryptocurrency terkemuka. Dibandingkan dengan blockchain generasi kedua dan ketiga, Bitcoin adalah ketinggalan zaman, yang telah dilampaui berkali-kali pada tingkat teknologi. Namun Bitcoin tetap menjadi cryptocurrency terkemuka dengan kapitalisasi pasar jauh melebihi yang terbesar berikutnya. Satu-satunya kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa pasar menghargai kepercayaan dibandingkan kemampuan program dan kecepatan. Dan sebagai merek yang paling terpercaya, Bitcoin menunjukkan buktinya. Lalu bagaimana bila kita membandingkan tahun 2021 dengan 2025? Apakah 10 teratas saat ini seperti Bitcoin, Ethereum, Cardano, Tether, Binance Coin, XRP, Solana, Polkadot, USD Coin, dan Dogecoin, akan bertahan? Mungkin setiap proyek memiliki fundamental yang kuat untuk mendukung posisinya di 10 besar. Dengan begitu banyak proyek luar biasa, mungkin kita akan melihat bahwa sebagian besar masih berperingkat tinggi 4 tahun dari sekarang, tapi mungkin sebagian akan keluar dari top list.
Itulah mengapa kita harus benar-benar cermat dalam memilih investasi kripto untuk jangka panjang. Update berita selanjutnya mungkin adalah kabar baik bagi para penggemar XRP atau Ripple. Di tengah kasus Ripple melawan SEC Amerika, ada kabar adopsi Ripple bertambah di salah satu negara Asia Selatan. Menurut berbagai sumber, Bank Sentral Bhutan akan mengadopsi buku besar XRP Ripple untuk meluncurkan versi digital mata uang nasionalnya. Ripple Labs Inc., yang berkantor pusat di Amerika, kemarin mengumumkan kemitraan dengan Royal Monetary Authority Bank Sentral Bhutan. Menurut pengumuman tersebut, Bhutan akan menggunakan solusi Ripple untuk mengeluarkan mata uang digital bank sentral atau CBDC, yang disebut Multrum Digital. Kerjasama dengan Ripple ini didorong oleh keinginan negara Bhutan untuk meningkatkan pembayaran digital dan lintas batas, memperluas upaya inklusi keuangan, dan memperluas komitmennya terhadap teknologi keuangan yang berkelanjutan. Negara ini akan menggunakan solusi Ripple untuk menguji coba mata uang digital bank sentral dalam fase yang berbeda. Memindahkan uang melalui solusi CBDC Ripple dianggap hemat biaya, andal, dan sangat cepat. Ripple pertama kali mengumumkan pembukaan buku besar XRPL untuk digunakan oleh bank sentral yang tertarik, pada bulan Maret setelah mengakui potensi bisnis yang mungkin terjadi karena meningkatnya minat negara-negara di CBDC. Menurut Ripple, teknologi inti dari buku besar telah terbukti memiliki potensi untuk memberikan bank sentral solusi yang aman, terkendali, dan fleksibel untuk penerbitan dan pengelolaan mata uang digital, karena lebih dari 5.400 token pihak ketiga telah diterbitkan dan diperdagangkan. Membangun di atas teknologi Ripple, akan memastikan bahwa bank sentral memiliki kontrol lebih besar atas CBDC mereka daripada yang mereka dapatkan dengan blockchain publik. Update berita selanjutnya yang sedang tren di pemberitaan dunia, kasus Evergrande. Kasus Evergrande dikhawatirkan ikut menekan pasar cryptocurrency. Untuk informasi, sebenarnya apa sih kasus Evergrande di Tiongkok yang ramai dibicarakan dunia bisnis? Evergrande adalah perusahaan properti terbesar di China. Perusahaan yang berbasis di Shenzhen ini memperkerjakan sekitar ratusan ribu orang dan masuk ke dalam daftar global perusahaan terbesar di dunia. Selain properti, konglomerasi bisnis Evergrande juga merambah sektor olahraga lewat Guangzhou Evergrande, taman hiburan melalui Evergrande Fairyland, hingga kendaraan listrik. Banyaknya kegiatan bisnis menyebabkan perusahaan banyak meminjam uang ke investor. Sayangnya, perusahaan kesulitan untuk mengembalikan. Selama beberapa bulan terakhir, Evergrande terlilit masalah utang dengan jumlah fantastis. Sebagian pihak khawatir masalah raksasa real estate China ini akan seperti Lehman Brothers, raksasa perbankan AS yang bangkrut pada 2008 dan memicu krisis keuangan global. Banyak pelaku pasar berharap pemerintah China turun tangan. Sampai dengan saat ini baik dari pihak Evergrande, investor, maupun otoritas Cina masih mencoba mencari jalan keluar dari krisis ini.